Oke, kita mulai saja ya. Kita bicara terkait dengan materi kita sekarang ini soal COVID-19. Memang kalau judulnya generasi preventif dalam rangka meminimalisir COVID-19. Cuman saya mungkin akan fokus ke beberapa hal. Yang pertama kita akan bicara sebetulnya COVID-19 atau virus corona ini apa, kemudian penyakitnya seperti apa, gejalanya, dan cara pencegahnya seperti bagaimana gitu ya. Apa itu? Kita mulai dengan apa itu COVID-19. COVID-19. Nah, sebetulnya mungkin kalau teman-teman sudah tahu kan COVID itu nama penyakitnya, coronavirus disease. Jadi penyakit karena coronavirus yang ditemukan tahun 2019 pada Desember di Wuhan. Nah, ini jadi kalau kita lihat sebetulnya penyebab dari COVID-19 itu adalah virus corona. Virus corona ini merupakan virus zoonotik. Artinya kalau zoonotik itu awalnya menyebar dari hewan ke manusia ya. Seperti sama juga dengan dulu ada SARS, ada MERS gitu ya. Kalau dulu pernah dari tikus ke manusia, terus juga ada yang zoonotik ya. Ada yang dari unta ke manusia, ada juga flu burung tuh dari unggas burung ke manusia. Ini juga sama, corona itu awalnya dari binatang. Kemudian ini juga coronavirus COVID-19 ini kan jenis baru dari virus corona. Jadi virus corona itu sebetulnya udah lama, udah dari sejak 50 tahun yang lalu tuh sudah ditemukan dan terus bermutasi. Ini jenis ketujuh dari virus corona, coronavirus 2019 ini. Dulu tahun 2003 sama 2012 coronavirus juga ini pernah bikin masalah juga. Waktu itu ada kasus MERS sama SARS ya. MERS itu Middle East Respiratory Syndrome, sama SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi kalau dilihat dari namanya sebetulnya coronavirus ini menyerang saluran pernapasan ya. Saluran pernapasan atas, dua-duanya menyebabkan gangguan di saluran pernapasan atas. Dulu MERS sama juga, SARS sama juga. Jadi ini sebetulnya gelombang ketiga dari coronavirus ini, penyakit COVID-19 ini. Terus COVID-19 itu yang COVID-19 ini dari kelelawar ya, kelelawar yang khusus ada di Cina. Nah, sebetulnya coronavirus ini virus yang vulnerable ya. Virusnya sebetulnya nggak terlalu dia banyak kelemahan ya. Jadi dia sebetulnya sensitif terhadap panas. Jadi kalau di daerah-daerah yang panas sebetulnya dia nggak terlalu bisa bertahan lama di udara lepas. Terus bisa dibersihkan dengan disinfektan yang mengandung klorin dan deterjen lah gitu ya pada dasarnya. Ya sebetulnya untuk menghilangkannya itu nggak terlalu sulit gitu coronavirus ini. Cukup, makanya mungkin nanti ketika kita bicara soal pencegahan banyak soal pola hidup sehat, salah satunya dengan mencuci dan disinfektansi. Jadi kalau bicara COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis kedua, SARS-CoV ya, istilah kalau dalam bahasa virologinya itu SARS-CoV-2, itu yang disebut dengan COVID-19. COVID itu coronavirus disease. Ditemukan pada akhir 2019 di Wuhan, asalnya awalnya ya. Nah ini kita lihat pertama kali ditemukan di Wuhan tanggal 31 Desember 2019. Terus berkembang sampai ke mungkin sampai awal Januari itu hanya di Wuhan aja, tapi dari Januari ke sini itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Sudah 189 negara yang terjangkit termasuk Indonesia. Terus kita lanjut ke apa gejalanya. Gejalanya yang umum sebetulnya demam yang pertama ya. Demam. Karena yang diserang adalah sakit saluran pernapasan bagian atas, maka yang pertama itu sebetulnya yang terjadi adalah siapapun yang terinfeksi COVID itu akan mengalami masalah di saluran pernapasan. Hingga satu mungkin yang paling umum gejalanya itu adalah demam. Biasanya standarnya itu kalau demam 38 derajat Celcius itu
salah satu gejalanya. Nah, kedua itu salah satu di antara batuk, pilek gitu ya. Batuknya terutama batuknya itu biasanya batuk kering ya, bukan batuk berdahak. Ini adalah gangguan pernapasan, kemudian sakit tenggorokan ya. Gejala lain adalah letih dan lesu ya. Nah, ini mungkin salah satu lebih jelasnya, infeksi COVID itu menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Nah, biasanya makanya kalau kita lihat di gedung-gedung sekarang ditembak dulu pakai termometer ya. Kalau 38 derajat dia nggak boleh masuk misalkan. Kalau misalkan orang yang terkena COVID itu berlanjut, nah, jadi ada yang idle, ada yang dormant, ada yang progres istilahnya. Progres itu bisa sampai ke ARDS. ARDS itu acute respiratory disease syndrome. Jadi gangguan pernapasan, gagal napas, sehingga banyak yang parah yang kena COVID itu sampai harus masuk ICU, diintubasi, harus dimasukkan ventilator karena dia sudah nggak bisa bernapas lagi. Ini mungkin juga sama nih, COVID-19 itu memang yang paling utama 3 ini. Demam paling utama, paling umum ya. Gejala paling umum itu demam, kemudian batuk kering, sesak napas, sama sakit tenggorokan. Nah, terus kita bicara tingkat keparahannya. Sebetulnya bagaimana tingkat keparahan dari COVID-19 ini? Ini ada data dari Cina sebetulnya. Kalau kita lihat, ini kan SARS, MERS itu kan sama-sama dipengaruhi atau disebabkan oleh virus corona juga ya. Itu sebetulnya kalau kita lihat dari death rate-nya atau mortality rate-nya itu sebetulnya lebih tinggi SARS coronavirus yang sebelumnya, SARS dan MERS itu ya, 9,6 34%. Jadi kalau MERS misalkan kalau ada yang kena 130 orang meninggal. Kalau SARS dari kena 110 orang minimal meninggal. Nah, kalau yang COVID-19 ini sebetulnya dari 100 orang yang kena, itu kemungkinan meninggalnya itu paling tidak sejak sampai detik ini sampai sekarang itu 4 orang. Jadi cuman kurang dari 4% ya. Nah, cuma nanti ada kelebihannya. Kelebihan dari COVID-19 ini adalah penyebarannya yang begitu mudah. Nah, ini gejala-gejalanya. Kalau kita lihat juga data dari Cina, dari 1.000 orang yang kena COVID itu 80% sebetulnya gejalanya itu ringan aja. Jadi seperti flu biasa, dia mungkin cuma panas gitu ya, sakit kerongkongan atau batuk kering gitu ya. Nah, 80% itu sebetulnya dia tidak butuh perawatan medis tingkat lanjut di rumah sakit. Dia bisa sembuh dengan isolasi diri di rumah, istirahat gitu ya, makan sama mengurung diri di rumah gitu ya. Jadi dengan beristirahat bisa sembuh 80%. 13,8% itu kasusnya berat. Kasus berat itu berarti dia mulai mengalami gangguan di paru-paru, sesak napas gitu ya. Itu mungkin udah mulai harus dirawat di rumah sakit. Kalau itu butuh pengobatan yang lebih serius. 4,7% itu gagal pernapasan sampai kasus kritis gitu ya. Ini yang masuk ICU, yang harus dapat ventilasi. Kalau nggak seperti itu dia nggak bisa bertahan hidup. Nah, yang 2% itu berakhir dengan kematian. Yang membuat parah 20% itu apa yang membuat orang ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya berat gitu ya. Yang 20% gejala berat. Ini yang pertama, kelompok rentan atau yang bisa terkena penyakit corona dengan gejala yang parah itu adalah sebetulnya secara umum adalah orang-orang yang memiliki kerentanan di kekebalan tubuh, sistem imunnya yang lagi tidak bagus atau sudah berkurang. Nah, kerentanan di sistem imun ini terjadi karena pertama faktor usia. Semakin tua maka semakin lemah sistem imunnya, dia semakin rentan untuk kena COVID, kemudian mengalami gejala yang serius. Terutama biasanya di atas umur 50 tahun. Ini kalau teman-teman lihat di presentasi saya, di sebelah kanan itu ada data dari Cina juga, dari Wuhan. Itu kalau kita dilihat CFR itu case fatality rate ya. Jadi kemungkinan orang bisa meninggal itu meningkat setelah usia 50 tahun ke atas. Mungkin kemudian yang kedua
yang kelompok rentan itu adalah orang yang memiliki istilahnya itu penyakit yang kronis ya, penyakit kronis yang sudah diabetes, yang sudah pernah kena serangan jantung. Karena itu memang sistem imunnya lebih rendah ya, lebih rentan nih pada orang yang nggak punya kondisi kesehatan kronis. Nah, kelompok rentan yang ketiga itu sebetulnya anak muda juga atau siapapun yang kurang istirahat atau memiliki faktor risiko penyakit pernapasan. Nah, ini saya mau tekankan terutama teman-teman di sini yang masih, mungkin kalau ada yang masih merokok, itu COVID-19 adalah alasan yang tepat untuk teman-teman yang masih merokok untuk segera berhenti. Karena kalau yang memiliki faktor risiko, misalkan dia perokok, itu sistem parunya atau sistem pernapasannya itu lebih rentan karena dia reseptornya lebih kuat untuk menerima virus COVID-19, dan kalaupun dia kena itu akan gejalanya masuk ke yang parah-parah ini gitu. Nah, ini kita bicara ini kelebihan atau karakter yang mungkin beda antara COVID-19 dengan coronavirus sebelumnya adalah dari segi penularannya. Pertama, penularannya hampir sama ya, via droplet. Jadi droplet itu adalah cairan yang keluar dari saluran pernapasan. Jadi kalau orang batuk, bersin, jarak 1 meter, 1,5 meter itu kemungkinan bisa kena gitu, tertular. Kontak dekat personal, misalkan jabat tangan, menyentuh atau yang lain-lain, atau juga menyentuh benda atau permukaan yang terdapat droplet yang ada virusnya di sana. Misalkan kita pegang-pegang, kalau yang masih suka naik kendaraan umum atau di kereta, ada orang yang pernah batuk di sana yang dia sudah positif COVID, itu mungkin juga bisa kena. Terutama kalau misalkan tangan kita menyentuh mulut, hidung, atau mata, karena jalurnya itu melalui situ ya, melalui penyebarannya itu melalui masuk, jadi droplet kena tangan kita atau kena apa gitu ya, masuk ke daerah hidung, mulut, atau mata. Kalau kena ke daerah kulit yang lain itu nggak langsung kena gitu ya, nggak langsung. Tapi kalau misalkan tangan kita ini menyentuh droplet, kemudian kita menyentuh mulut, hidung, mata, itu makanya itu yang membuat kemungkinan untuk tertularnya tinggi. Nah, kemudian yang lain adalah bahwa ini coronavirus ini tidak langsung kelihatan gejalanya, tapi ada masa inkubasi atau dorman sekitar 2-14 hari. Jadi kalaupun kita sudah terpapar, dalam 2-14 hari itu baru kelihatan gitu ya. Baru kelihatan gejala-gejalanya tadi. Itu pun tergantung sistem imun tubuhnya ya, sistem imun tubuh. Tapi biasanya makanya di banyak negara kalau orang yang sudah pulang dari daerah terpapar COVID, dia diminta untuk isolasi diri selama minimal 14 hari. Karena untuk melihat bahwa dia bebas atau tidak, gitu, positif atau tidak. Nah, ini banyak yang asimptomatik gitu ya, nggak kelihatan gejala-gejalanya, kelihatan seperti sehat, tapi sebetulnya dia sudah carrier, sudah terpapar oleh COVID-19. Nah, ini yang membedakan COVID-19 dengan yang sebelum-sebelumnya adalah paparannya atau penularannya yang sangat luas, sangat mudah menyebar. Nah, ini data dari WHO itu penyebarannya 1,5 orang per hari. Jadi satu orang yang terpapar itu dalam satu hari bisa menyebarkan ke 1-5 orang. Nah, bahkan kalau misalkan dia aktif kemana-kemana gitu ya, bersinggungan dengan orang, itu bisa sampai 10-14 gitu ya. Bisa dia menjadi super spreader. Itu ada kasus di Wuhan itu satu orang yang COVID, yang positif itu menularkan ke 14 staf di satu rumah sakit. Makanya sebetulnya kalau dilihat penyebaran COVID ini menjadi eksponensial, jadi berlipat-lipat. Nah, ini salah satu contohnya. Ini data global ya. Ini kalau teman-teman lihat di datanya ini, tanggal 10 Maret itu baru 118.000 kasus di tingkat dunia ya, secara umum nih, seluruh dunia. Dalam 18 hari itu naik menjadi 6 kali lipat. Hari ini sudah 724.000 kasus. Jadi udah berlipat, 6 kali lipat hanya dalam 18 hari.
Nah, ini data global kondisi saat ini tanggal 30 Maret di dunia sudah ada 724.000 kasus COVID-19, yang meninggal 34.000, yang sudah sembuh 152. Berarti sisanya itu sekitar 500.000 itu masih dalam perawatan gitu ya. Apakah dia di opname, apakah dia isolasi diri, ada yang kritis dan yang lain-lain. Di Indonesia sendiri tadi sudah diupdate 1.414 kasus. Kemudian yang meninggal ada 122, yang sembuh 175. Angka ini sebetulnya angka resmi gitu ya, angka penderita yang terdeteksi, yang terkonfirmasi. Ada beberapa publikasi yang menyebut kasus sebenarnya itu bisa minimal 4 kali lipat sampai 10 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan mungkin Indonesia sekarang yang terkonfirmasi sekitar 1.400-an. Yang terinfeksi sebetulnya mungkin bisa jadi yang belum terdeteksi itu bisa sampai 140.000 atau 150.000 gitu ya. Yang menjadi tantangan di semua sistem kesehatan di dunia itu adalah pertama, penyebarannya sangat tinggi, yang kedua banyak unidentified case gitu ya, banyak kasus-kasus yang tidak bisa kelihatan karena banyak orang yang tidak bergejala, kemudian dia jalan-jalan bisa menyebarkan ke yang lain-lain. Nah, sekarang kita bicara bagaimana pencegahannya. Pencegahannya terutama yang menjadi tameng pertama itu sebetulnya menurut saya adalah kondisi tubuh, kondisi imun tubuh ya, kekebalan tubuh. Kalau misalkan kekebalan tubuh kita kuat, makan cukup, makan sehat, kemudian istirahat cukup, nggak kecapean, mungkin mungkin teman-teman ini masih muda, bisa jadi kita masuk ke asimptomatik. Orang kalaupun terpapar mungkin dia tidak akan kelihatan gejalanya, ataupun kalaupun kelihatan gejalanya itu akan ringan seperti flu biasa. Makanya sebetulnya yang harus diperkuat adalah kondisi tubuh. Maka banyak yang kemarin rame ya, pakai jamu lah, pakai suplemen, minum vitamin C yang banyak, dosis tinggi, vitamin E, itu minum madu yang banyak supaya kita tetap fit gitu. Nah, yang kedua sebetulnya pencegahannya dalam level pribadi itu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Misalkan salah satunya adalah memudayakan cuci tangan dalam setiap aktivitas. Sekarang cuci tangan sesering mungkin ya. Kalau pulang dari luar gitu ya, kalau terpaksa kita masih harus keluar, pulang ke rumah cuci tangan, kalau bisa mandi, ganti pakaian segala macam. Dan mengurangi memegang muka, mulut, mata, dan hidung. Karena dari situlah takutnya di tangan kita ada droplet, kemudian kita pegang muka, mulut, mata, dan hidung dari sana. Berolahraga itu supaya tetap fit, mengkonsumsi makanan dan gizi seimbang. Dan kalau sakit, kalau ada yang sakit, pakai masker. Kalau bisa yang sakit gak boleh keluar, harus tetap dia isolasi diri selama 14 hari sampai kondisinya membaik. Dan yang lain mengurangi kontak langsung dengan sumber infeksi, dalam hal ini mereka yang sudah terinfeksi COVID-19. Makanya ada kampanye physical distancing. Dulu namanya social distancing, tapi WHO udah merevisi menjadi physical distancing. Karena itu menjaga jarak aman 1 meter minimal, kalau bisa minimal 2 meter gitu ya, dari orang-orang sekitar kita. Nah, kalau itu kan tadi pencegahan di tingkat individu. Nah, pencegahan di tingkat lingkungan dan dari segi kebijakan adalah, maka yang bisa dilakukan adalah menghambat laju penyebaran. Ini karena logikanya seperti ini. Ini kalau lihat di gambar yang saya tulis ini di sini, ini garis ini sebetulnya garis kemampuan sistem kesehatan. Jadi berapa banyak bed rumah sakit yang bisa merawat orang yang sakit. Kalau misalkan karena ini penyebarannya cepat, kalau kita nggak mengurangi atau memperlambat penyebaran, maka jumlah pasien itu akan lebih banyak daripada kapasitas bed yang ada di rumah sakit. Ini bisa menjadi, ini kemungkinan yang di sini, yang di atas, yang tidak terawat itu bisa masuk ke 20% yang sakitnya parah dan bisa berujung kepada kematian. Makanya sebetulnya banyak orang yang negara-negara yang mencoba menahan supaya tidak banyak orang yang terpapar, terinfeksi, supaya bisa dirawat oleh rumah sakit dan klinik yang ada di negara mereka.
Makanya dilakukanlah beberapa kebijakan, misalkan mendorong social distancing atau physical distancing. Stay at home, nggak boleh kerja gitu ya. Yang sekolah diliburkan supaya tetap apa? Supaya dia nggak bisa tertular gitu ya. Karena semakin kita berinteraksi, semakin kita kemungkinan bertemu dengan orang, itu semakin besar kemungkinan kita akan tertular. Bahkan ada profesor di Amerika itu yang bilang dengan penyebaran virus seperti sekarang kita harus berasumsi bahwa pada akhirnya semua orang akan tertular kalau dia melakukan aktivitas biasa-biasa. 60-80% orang itu bisa tertular. Cuman yang lebih masalah adalah kapan, apakah bersamaan atau misalkan di waktunya yang diatur. Nah, ada yang hanya melakukan social distancing, ada yang sampai lockdown. Lockdown itu sama social distancing atau sama physical distancing itu lebih berat lagi. Kalau lockdown. Kalau social distancing itu boleh beraktivitas di luar tapi harus jaga jarak. Kalau lockdown itu nggak boleh ada yang beraktivitas di luar kecuali tenaga medis, supplier logistik dan yang lain-lain gitu. Tentara sama polisi keamanan. Nah, selain kebijakan social distancing juga sebetulnya yang harus dilakukan adalah massive case detection, rapid test, ngecek orang siapa yang terpapar, yang positif, yang kena berarti diisolasi gitu kan, yang enggak dites lagi. Ini yang dilakukan oleh Korea Selatan misalkan, ini yang dilakukan oleh Singapura. Yang lockdown itu Cina, dan beberapa negara sekarang sudah melakukan lockdown karena memang seperti di kita juga kemarin social distancing dalam 3 minggu atau 2 minggu ternyata banyak orang yang keluyuran di luar gitu, sehingga tidak efektif. Nah, ini mungkin sebagai pengantar. Nah, teman-teman yang muda ini, yang di bawah 40 tahun, di bawah 50 tahun, mungkin terutama ini mahasiswa, itu ada kemungkinan karena kalian mobile, kalaupun terpapar itu asimptomatik, nggak kelihatan gejalanya, itu jadi carrier, bisa menyebarkan kepada yang lain. Akhirnya apa? Ketika misalkan cium tangan ke orang tua, cium tangan ke nenek, kakek, itu bisa jadi meningkatkan risiko terpapar bagi mereka itu. Jadi makanya mungkin salah satu gerakan yang digunakan di banyak tempat itu adalah kita sekarang sudah tidak salaman atau pelukan cipika-cipika, apalagi ya kalau berkukur sapa, tapi dengan namaste gitu ya, dengan salaman hanya di dada saja sekarang. Poin yang lain mungkin ada pertanyaan, kapan ini bisa berakhir? Nah, ini masing-masing negara beda-beda, prestasinya beda-beda. Cina kemarin terpapar pada akhir Desember, sekarang Maret itu kurvanya sudah mulai turun. Dia mulai agak landai gitu ya, penyebarannya itu. Tapi negara lain itu masih tinggi. Misalkan kita lihat di Amerika, ya Indonesia termasuk, itu kurvanya itu masih. Nah, ini kapan akan berakhir akan tergantung kepada intervensi yang dilakukan oleh negara, kebijakannya jelas atau tidak. Kemudian yang kedua adalah ketaatan penduduk untuk melakukan apa yang harus dilakukan, tadi melakukan physical distancing, mengurangi interaksi dengan yang lain secara fisik, dan tadi menjaga kesehatan dengan minum makanan yang sehat, minum dan makan sehat, berolahraga, dan juga cukup istirahat. Saya akan akhiri presentasinya sampai di situ dulu. Saya kembalikan ke moderator, ke Mbak Fairuj. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.